satu dapat berapa? Dapat hampir setengah juta lah, setengah M, sorry. Setengah M? Iya, 30.000 USD, hampir setengah M. Bagi dua doang tuh, berdua? Iya, berdua doang. Wih serius? 500 juta, nah itu kerjainnya berapa lama? Sebenarnya kita ngerjainnya semingguan doang. Seminggu? Berapa seminggu, 7 hari dapat 500 juta? Lumayan banget sih. Lumayan. Mungkin untuk standar global 10K, 8K a month ya, 100 juta kan ya kalau gak salah. Nah 8K itu udah kayak B aja gak sih, kayak secara global entry ya. level gitu ya. Oh. Hello guys, welcome back to Popin Podcast Pintu. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu yang spesial lagi, yaitu Feby. Halo semuanya. Hello. Ini kayaknya Web3 developer paling hot di Indonesia. Maybe. Apa kabar Feb? Baik. Habis dari mana nih? Habis baru balik banget dari Yunani. Widih. Habis transit 8 jam di Abu Dhabi. Oh ya? Another flight hampir 9 jam Jadi kesini. total perjalanan berapa lama tuh? Lebih dari 12 jam sih. Wah. Gak tahu, lama capek. Jadi ini baru banget landing kan hari ini? Betul. Oke, Langsung hajar podcast. Langsung demi teman-teman Pintu semua nih. Kita mau ngobrol-ngobrol. So, boleh gak cerita dikit langsung aja. Ngapain di Yunani? Oke, jadi di Yunani itu ada event dari pihak SWI untuk para finalis SWI Overflow 2025 ya. Itu sebuah hackathon Web3 yang global. Dan ya udah semua finalisnya tuh diundang ke sana untuk 10 hari kayak builder camp gitulah kasarnya, kayak builder bootcamp, banyak event, ada mentoring, terus ada demo day juga untuk kita present apa sih improvement yang kita bikin ke produk kita selama 10 hari di sana. Gitu. Nama eventnya tuh Ocean DAO Summit. Oh wow. So, SWI Overflow ini kayak hackathon. Berarti udah menang dulu hackathonnya baru diterbangin ke sana gitu. Betul. Ya. Jadi terus jadi builders camp, terus kita belajar bareng-bareng or whatever. Terus ya itulah baru eventnya di sana. Asik banget sih. Seru. Iya, karena ketemu sama para builders di seluruh dunia gitu. Karena dari India, ada dari UK, ada dari US, dari mana lagi ya, banyak, Singapura, and ya banyak lah. Dari Afrika juga ada. Jadi bener-bener the whole Web3 devs lah di sana. Wow. So lu baru menang hackathon. Menang hackathon. Nah, itu boleh gak ceritain dikit gimana sih kayak menang hackathon dan produknya apa, menang apa? Oke. Aduh, jadi deg-degan nih. Oke, mungkin beberapa udah aku sharing gitu ya, banyak di Instagram, banyak aku posting. Jadi aku sama partner aku, sebenarnya pacar aku, Kelvin, kita berdua tuh ada bikin produk namanya PV. Nah, basically itu tuh kita mau bikin solusi untuk payment yang ada privacy-nya di blockchain. Karena kan kalau kita tahu blockchain sifatnya tuh public ya, walaupun pseudonymous. Cuman kalau misalnya kayak aku bayar ke Koko nih, Koko kasih aku wallet address, sekalinya aku tahu ini wallet Koko, aku bisa nge-link nih, oh Koko transaksinya apa, aset Koko nih on-chain berapa nih, oh punya token apa aja nih meme coinnya, iya. Gitu. Terus ya kayak bisa ke-link kan, kayak transaksinya nih wallet apa aja nih, dia suka transfer kemana aja nih, jadi nggak ada privacy-nya. Jadi kalau kita terima payment crypto langsung kalau pakai main wallet langsung nunjukin lah semua kayak aset kita, semua transaksi kita on chain. Kalau kita mau pusing sendiri nih bikin wallet address baru tiap kali nerima pembayaran capek juga ngurusnya. Nah, makanya aku bikin PV itu sebagai solusinya, di mana kita tuh bisa secara otomatis membuat fresh address wallet baru setiap nerima pembayaran baru. Dan itu bisa jadi gak link ke main wallet kita. Tapi secara cryptographically, dan cuman kita yang tahu, wallet ini tuh kita bisa kontrol gitu. I see. Jadi ada kriptografinya dikit lah. Widih, keren banget. Jadi ini sebenarnya wallet lah ya. Ini it's actually wallet service, right? Sebenarnya bukan wallet sih, lebih ke payment gateway ya. Karena kan kalau wallet tuh kayak aplikasi untuk akses account kripto kita, ya kan. Ya udah, jadi ini tuh kayak nyiptain banyak account crypto address gitu lah. Widih. Banyak. Jadi setiap kali kita nerima payment intinya fresh wallet, jadi kita bisa terima tanpa ngebongkar main wallet kita, main wallet address kita. Terus menang. Nah, ini menang tuh ada juara 1, juara 2-nya atau gimana sih itu kayak gitu? Ini aku fokus di sektor jadi payments and wallet kan. Dan kita menang juara 1. Yeay. Juara 1. Iya. Global ini? Iya. Wah. Yeay. Juara 1 dapat berapa? Dapat hampir setengah juta lah, setengah M, sorry. Setengah M? Iya, 30.000 USD, hampir setengah M. Bagi dua doang tuh, berdua? Iya, berdua doang. Wih serius?
Tuh. Wah, congrats. Asik tuh kayaknya. Iya asik kan. Jadi kayak kalau go global asik. Dan itu juga sebenarnya alasan kenapa aku tuh males join hackathon lokal ya, karena price poolnya nggak sebanding kalau sama hackathon global. Tolong teman-teman yang bikin hackathon lokal. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau hackathon lokal juga enaknya kan secara saingan bisa lebih mudah untuk menang kasarnya. Maksudnya objektif aja gitu kan. Kalau global saingannya kan seluruh dunia. Oke. Gitu. Jadi ya fair lah. Gokil, 500 juta. Nah itu kerjainnya berapa lama? Sebenarnya kita ngerjainnya semingguan doang. Kerja seminggu dapat 500 juta? Cuman aku juga mention shout out besar juga ke Kelvin pasangan aku, karena dia juga jago banget gitu loh. Jujur. Gak sendiri lah ya. Ya gak bisa sendiri. Tapi berdua. Teman aja gokil kan? Iya. Berdua seminggu. Berapa seminggu? 7 hari dapat 500 juta. Lumayan banget sih. Lumayan. Tapi itu for context ya, kita juga emang udah sering banget ikut hackathon sebelumnya. Biasanya kita ikut It Global. Itu ada 4 kali lebih lah, dari yang online sama yang offline. Udah pernah ikut yang di Taipei, ikut yang di Singapura. Yang online ikut 2 kali gitu. Awal tahun ini juga sempat menang yang ngikutin track AI agent gitulah di yang It juga Ethereum, ini. ya. Jadi kayak kita ini nggak pertama kali ikut hackathon global langsung menang ya. Jadi emang udah pernah pengalaman lah beberapa kali sebelumnya. Wah, jadi lu sebenarnya serial winner. Udah pernah berapa kali menang? Technically 4-5 kali ya kayaknya. Dan itu juara 1, juara 2. Kadang cuman kayak menang prize pool side tracknya atau dari protokol yang ikut kontribusi gitu. Karena pastinya susah ya untuk langsung menang juara 1. Actually susah. Jadi nggak segampang itu ya. Ceritanya nggak segampang itu. Jadi 500 juta ini susah tapi ya dapat lah ya gitu. Bisa. Terus berarti yang paling besar prize pool yang pernah lu menangin yang ini? Ini pastinya. Oh gitu, jauh. Jauh. Yang lalu-lalu kira-kira kisaran berapaan? Nah, ratusan ribuan dolar lah. Wah. Tapi ya belum 2 digit. Belum 2 digit, tuh digit apa nih? Belum kayak hampir di atas 10.000. Oh, oke. Wah, gokil juga ya berarti. Tapi menang-menang dari duit-duit menang dev ini. Iya. Makanya emang dari dulu tuh aku emang punya high conviction banget jadi Web3 developer ya, karena aku lihat ini sektor yang baru, belum banyak saingan dibandingin Web2 gitu kan. Makanya waktu aku tahu bisa ngoding nih di blockchain dan aku emang punya background di computer science waktu kuliah, aku ngerasa ini this is my ikigai gitu. Karena aku ngerasa ini satu hal aku bisa dapat uang. Kedua, karena emang sering ngonten tentang kripto, udah kenal dari 2019 kan. Kayak dari dulu ya udah ada sumber uangnya 2 nih, dari ngoding sama ngonten. Terus ini juga sesuatu yang aku bisa bantu kan ke orang-orang lain. Aku bisa sharing-sharing, bisa mentoring dari event atau event-event lainnya. Jadi ya itu juga bisa ngebantu orang lain lah kasarnya dari segi edukasi. Terus aku juga ngerasa ini sesuatu yang the world needs lah, karena pastinya teknologi kan terus berkembang, inovasi terus ada. Dengan aku masuk ke sini, aku bisa take part in the innovation of blockchain, bisa bantu ngajarin juga. Terus aku lupa 4 aspek kayak something I love juga ya, karena emang aku suka banget di crypto, karena dulu pastinya gainsnya juga banyak. Terus emang lebih tinggi lah ya kasarnya salary in Web3 dan fleksibel. Aku lebih suka juga workflow-nya di sini. Oh gitu. Emang Bisa kerja dari gaji mana overall dev di Web3 itu lebih tinggi daripada di tradisional? Menurut aku iya. Maksudnya secara global ya, maksudnya Standar globalnya standar gitu lah global ya. ya. Makanya sekarang aku juga fokusnya kan more into foreign clients ya daripada lokal. Oh gitu. Ya standarnya udah aku pricing pakai standar global juga jadinya. Oke. Boleh kasih kisaran? Mungkin aku bisa bilang project-project aku tuh mostly di atas 5K lah size-nya. Oke, kalau ini project 5K, basis. 6K, 7K. Oke. Ada yang 10.000 juga. Oke, itu per project basis. Ya. Kalau misalnya Web3 developer yang kayak digaji tuh biasa gajinya Nah itu bener-bener tergantung company. Iya. Jadi gak bisa bener-bener dipatok harga kali, tapi ya tergantung negaranya dan company-nya kali ya, dan levelnya juga kan. I see. Dan menurut aku tapi untuk masuk ke global company Web3 itu emang gak segampang itu juga sih. Cuman if you have connection competition-nya bisa. tinggi. I see. Tapi gajinya juga Pastinya. Oh iya. Oke. Bisa ratusan juta. Bisa. Minimum itu ya. Ya maksudnya kayak mungkin untuk standar global 10K, 8K a month ya udah 100 juta kan ya kalau gak salah. Nah 8K itu udah kayak B aja gak sih, kayak secara global entry ya. level gitu ya. Oh, entry levelnya segitu ya. Oke. Nah,
pertama-tama memang bikin teman-teman FOMO dulu, bayangin tuh 7 hari dapat 500 juta terus gaji bisa ratusan juta. So menarik, emang menarik banget kan ya dunia Web3 Dev ini. Nah makanya mau dive deeper nih, boleh gak ceritain perjalanan lu sebagai developer tuh kayak gimana sih, kayak kuliah ambil apa, terus pertamanya job di mana, habis itu bisa sampai sekarang tuh kayak gimana sih perjalanannya? Oke, tapi ini aku banyak disclaimer dulu ya, kayak pastinya journey aku bisa beda dengan setiap orang, dan bisa dapat high income ini juga karena mungkin aktif juga ya datangin Web3 events dan kenalannya sebanyak sama orang luar. Kalau buat journey, awal itu emang aku kuliah di bidang IT ya, computer science, jadi emang udah familiar sama yang namanya coding, programming and stuff, semua hal-hal teknis gitu ya. Dan aku lumayan suka, ternyata aku suka karena ini what the world needs, teknologi kan, orang yang bisa ngebangun produk-produk. Terus 2019 waktu kuliah emang udah pernah terjun ke kripto karena melihat dari ajakan teman-teman sih. Cuman trading biasa, tapi aku belum benar-benar paham sebenarnya dulu. Cuman benar-benar tipikal orang yang signal trading lah dari Telegram. Aku balik lagi gara-gara NFT viral sih waktu itu. Dan karena aku penasaran kok orang bisa ya gambar simple tapi mahal. Jadinya aku cari tahu ini gimana bikin NFT. Cuman dulu tuh nggak ada yang bikin tutorial in Indonesian. Jadi aku explore sendiri tuh, lihat-lihat tutorial orang luar. Cari platformnya tuh Mintable, Rarible, OpenSea, sampai aku akhirnya bikin video tutorial di YouTube dan viral. Akhirnya jadi tuh content creator kan, awalnya content creator di crypto. Dapatlah banyak tawaran, collab, dapatlah ratusan $, per project. Serius? Iya makanya aku langsung seneng banget. Oh dulu NFT dev lo? Lu dulu NFT dev mulanya? Enggak, lebih ke content creator dulu. Oh kontennya, oke. Belum jadi developer dulu awalnya. Oke. Terus aku langsung seneng banget dong, dunia kripto duitnya kenceng nih. Aku langsung fokus di sana, apalagi dulu masih kuliah. Bermodalkan satu video viral itu ya? Iya, akhirnya sering-sering aktif edukasi, sharing, bikin video tentang project. Cuman aku nggak suka shilling. Jadi kalau dulu banyak tuh orang-orang bikin videonya, token ini projectnya bisa 100x, 1000x. Aku bener-bener pengen bedah aja projectnya gimana. Jadi aku anti kasih kayak janji palsu yang bikin orang pasti beli gitu loh. Aku nggak suka. Educational lah. Cuman jujur aja, mungkin karena itu aku jadi nggak seviral itu, karena orang lebih suka dijanjiin yang bikin kaya cepet. As you know lah, people sukanya pengen FOMO, pengen cepet kaya kan. And then waktu 2021 gitu ya, 2022 lah ya, aku baru tahu bisa bikin program tuh di blockchain. Baru kayak kenal sama yang namanya smart contract. Akhirnya aku pelajarin yang namanya Solidity, tapi baru awal banget lah. Aku bener-bener explore, googling aja lah pakai internet, karena banyak ternyata orang yang bikin free courses tentang coding di blockchain. Oh gitu. Tapi kebanyakan in English. Oke. Terus kebetulan ada orang yang approach aku dari project, nge-sponsorin aku untuk ikut dia di event Solana Hacker House 2022 di Singapura. 2022. Solana. Iya. Dan aku pede-pede aja lah, aku extrovert, jadi aku kenalan sama semua orang, ngobrol aja, aku pede aja dulu, hajar aja, ngomongnya aku bener-bener baru belajar Solidity, aku suka explore nih, aku pengen jadi Web3 Dev, dan orang-orang di komunitas Web3 emang support banget, jadi I feel so happy there gitu kan. Akhirnya aku terus belajar, aku fokus-fokusin terus, and ya akhirnya jadi sampai kayak sekarang, ikut hackathon pertama kali, didorong sama temenku ya. Dulu Kelvin juga sebenarnya yang paksa aku coba aja ikut. Gitu. Dia juga yang bantu aku dapatin pekerjaan freelance pertama aku di Web3 ya. Dulu aku cuma sesimpel bikin text token lah. Jadi kayak token yang kalau di trading ada fee-nya gitu. Ya, dan akhirnya terus belajar, akhirnya sempat kerja di Parallax sama Mario ya. Yang sering jadi speaker juga ya. Gitu, karena emang udah kenal lama dan explore banyak project dari RWA, DeFi, dan banyak hal lainnya. Akhirnya sekarang jadi pede sendiri gitu sama Kelvin, bikin Quack Labs. Dev shop Web3 sendiri gitu. Quack Labs ya? Iya, kita mau bikin yang lucu-lucu lah. Temanya kayak bebek gitu. Bebek? Iya. Oke. Ada filosofinya gitu? Gak sih, lucu-lucu Cuma lucu aja. Jujur pertama kali namanya Quack Labs. Cuman aku ngerasa itu terlalu lucu. Karena tiap kali aku bilang harus nge-quack gitu kan. Jadi kita pendekin jadi quack aja. Jadi emang websitenya temanya bebek semua, dan sejak itu aku makin suka sama bebek. Oh gitu. Jadi setiap kali ada lihat figurin yang bebek aku suka beli. Karena sesuai dengan company-nya ya. Iya, jadi kayak dari sini mungkin aku bisa bilang salah satu faktor yang ngedorong banget untuk nge-push lah journey aku tuh karena adanya teman dan community sih. I see. Karena kalau misalnya kita berjuang sendirian pasti susah banget ya, makanya
aku suka banget dulu awal aku banyak aktif. Untungnya banyak juga ya di Indonesia, di Jakarta banyak Web3 events. Jadi kita bisa connect, and aku ngerasa orang-orang di Web3 itu saling support sih. I see. Supportive banget dan mereka open banget gitu. Nah, yang berarti kan titik baliknya bisa dibilang maksudnya belajar sendiri di YouTube, terus habis itu ada 2022 itu mulai terjun ke komunitas Solana dan Solidity kan. Nah, tapi sebelum itu berarti lu tuh day to day-nya apa? Bener-bener, aku dulu sorry ini kayak kemis ya. Jadi sebelumnya aku emang kerja aja sih sebagai IT back end developer, tapi di bank di BCA. I see. Jadi memang full time actually IT dan memang kerjanya developer, maksudnya coder, maksudnya programmer gitu ya. Iya, sebenarnya mungkin ada banyak banget ya sebenarnya faktor yang bisa mendukung lah sampai aku bisa di tahap ini ya, karena entah dari teman aku yang ngajakin ke event Web3 pertama kali. Entah dari emang ada orang yang ngerasa aku punya potensi, akhirnya didorong banget. Terus kebetulan juga dulu sempet karena dulu awalnya aku belum developer tapi emang udah terjun ke kripto, udah konten. Waktu aku di BCA juga sering diundang lah buat sharing-sharing dong tentang NFT, tentang kripto ke tim-tim lain. Oh iya. Iya. Dari zaman itu juga udah mulai ya. Dan thankfully mungkin faktor ada CoinVest juga gitu yang bikin kita bisa ketemu banyak orang-orang yang emang di bidang Web3 kan. Jadinya banyak lah faktor-faktornya dari koneksi-koneksi. Jadi zaman masih kerja sebagai IT di company bukan non Web3, itu juga udah mulai aktif di dunia Web3 ya, Bu. Mulai expose dan akhirnya at some point choose untuk full time ke Web3 gitu. Iya, karena aku ngerasa aku pengen my world itu revolve in Web3 aja, aku udah suka banget. Passion gitu ya. Iya, kayak makanya sekarang kalau aku travel kemanapun kebanyakan juga sambilan juga karena ada Web3 event. Kayak kemarin tuh ke Taipei, itu juga karena ada hackathon, It Global Taipei gitu. Perksnya jadi developer Web3 sering traveling juga ya berarti ya? Iya, tapi itu kan modal sendiri juga kadang-kadang. Itu modal sendiri. Gak selalu disponsor kok. Oke. Tapi ada kesempatan-kesempatan untuk traveling dan memang itu beneficial juga lah ya. Ya makanya, tapi ada agak nekat ya langsung, ya udahlah aku mau gas, kita hajar sendiri aja karena kan emang udah punya pengalamannya, udah mungkin punya reputasinya juga. Jadi udah pede gitu udah. Oke. Mungkin buat teman-teman yang kebetulan mungkin developer atau mungkin mahasiswa IT sama kayak lu nih backgroundnya yang kayak menarik banget. Tapi mungkin mayoritas kayak gue kurang bisa gitu, kayak sebenarnya jadi web developer itu harus kayak jago banget gitu atau gimana sih kayak untuk bisa sukses di dunia Web3? Sebenarnya kalau yang menurut aku sendiri, orang-orang yang pengen bisa jadi kayak di Web3 dev cuman kayak masih bingung gitu, belum mulai, lebih ke aku ngerasa mereka kurang pede aja sih, karena kan materi udah ada nih di internet tuh, udah banyak free knowledge, di Indonesia udah banyak juga community-nya. Jadi tinggal mereka aja niatin, cobalah datang ke Web3 event, cobalah akhirnya jadi user pakai DeFi, bukan cuman punya crypto di exchange doang, tapi akhirnya benar-benar dipakai gitu ya. Biar mereka tuh benar-benar terekspos blockchain tuh bisa apa aja sih, Web3 itu gimana sih. Dan dengan mereka bisa akhirnya terjun ke Web3 event itu juga kan ada ketemu orang-orang di sana ngobrol, pasti ada aja kok yang bisa kayak support gitu loh. Jadi mereka tuh ngerasa ada temennya yang saling sama-sama belajar di Web3 gitu sih. Aku ngerasa harusnya mereka semua tuh punya kesempatan yang sama kayak aku, karena aku juga dulu 2-3 tahun yang lalu juga baru belajar juga gitu kan. Cuman aku emang terlalu gila sih, aku sering hampir tiap hari dulu bener-bener aku pelajarin. Jadi mungkin itu juga ngedorong ya, dan emang niatin aja datang ke Web3 event dulu tuh kayak hampir tiap minggu ada aja lah event yang aku datengin kayaknya. Oh gitu. Tapi kayak menurut lu pribadi nih sebagai developer kayak gini terus bisa sampai sukses kayak sekarang, kayak berapa persen itu talent, berapa persen itu hard work? Kayaknya kita harus ada tambahin faktor eksternal juga ya. Oke. Go ahead. Talent itu, aku susah juga ya. I guess bisa dibagi rata ya, kayak 30 kayak itu saling ngelengkapin. Misalnya aku punya the talent doang, tapi aku nggak ada niat effort untuk kenalan sama orang, nggak ada niat untuk coba bikin konten biar ada dapat nama, atau nggak ada juga orang-orang lain yang kita kenalan, koneksi yang bisa saling connect ini biar kita bisa collaborate, akan lebih susah sih buat maju. Kayak kasarnya ada orang jago banget tapi dia nggak dikenal, ya siapa yang mau hire dia, karena orang nggak tahu ada dia nih gitu kan. Makanya kayaknya perlu semua sih tiga-tiganya. Kayak kasarnya kan luck itu datang kalau ada opportunity, tapi juga siap gitu kan. I see. Oke.
Gue mau nanya soal scene developer Web3 di Indonesia. Sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang Web3 dev di Indonesia? Kalau yang aku tahu sebenarnya kayaknya lumayan udah berkembang ya jumlahnya, dan mungkin ada banyak yang behind the scene ya, yang mereka nggak terekspos aja. Oh gitu? Iya, kayak sebenarnya salah satu teman-teman aku juga ada yang menang hackathon di Solana, dia juga diundang lah ke US di sana. Oh ya? Iya, dapat investment gede banget lah, ratusan Serius? ribu dolar ya. Jadi yang jago itu ada-ada aja, cuman nggak semua mungkin content creator, jadi nggak ke-expose banget. Dan senangnya sekarang juga apa namanya, semakin banyak lah orang yang terjun, banyak hackathon kan yang lokal sekarang. Jadi hopefully talentnya bertambah dan kualitasnya juga nambah. Aku izin shout out juga ke Yeah, Blockdev karena kemarin juga ngadain kelas rutin yang menurut aku sukses banget, karena itu offline, bener-bener beberapa minggu tuh mereka di training untuk sampai bikin produk jadi. Boleh dong jelasin buat teman-teman yang mungkin pingin nih belajar atau pingin nyobain. Berarti ada komunitas yang namanya Blockdev. Blockdev. Itu menurut aku salah satu komunitas Web3 developer yang paling oke ya sekarang, yang paling aktif juga. Dia sering collaborate juga ke berbagai blockchain dan ngadain event-event yang support banget lah ke Web3 dev gitu. Jadi, dan itu gratis. Jadi kalau misalnya kalian bingung, kalau emang kalian akhirnya masih belum belajar, masih stuck, cuman pengen doang tapi nggak ngelakuin apa-apa, itu kayaknya pure salah kalian, karena wadahnya udah ada nih sebenarnya di Indonesia gitu. Oke, Niatin tuh, aja teman-teman. gitu. Kalau ada yang mau belajar atau mau nanya-nanya lah ya, at least saya ada teman-teman temen tanyanya, dan sebenarnya ada komunitasnya juga gitu. Oke. So shout out to Blockdev, Iya. Mr. Greenman. Kenal juga kita. Oke. Nah, balik lagi ke smart contract developer. Kan sebenarnya faktornya ada banyak ya, kayak mungkin kalau teman-teman yang udah mulai lebih tahu gitu, blockchain ada banyak, language-nya beda-beda semua. Gitu kan. Mulai dari beginner dulu, kayak lu ada gak sih sebenarnya rekomend kayak path-nya gitu, kayak oh yang ini dulu baru yang ini gitu, ada gitu-gitunya gak sih kalau di dunia ini? Sejujurnya kayak karena emang luas banget ya Web3 itu, bisa entah kalian mau fokusnya ke game, bikin game blockchain kayak GameFi, atau bikin yang kayak trading DEX gitu ya, DeFi, atau yang lain-lainnya mau fokusnya AI agent yang bisa trading crypto ya ke AI-Fi ya, DeFi ya AI. Nah jadi emang ada banyak banget dan kalian boleh aja pilih salah satu untuk mulai gitu ya. Cuman initially pilih dulu emang blockchainnya mau yang mana, mau fokus di blockchain mana, karena sekarang kan udah lebih banyak pilihan ya, nggak kayak dulu yang fokusnya mungkin Ethereum doang. Tapi sebelumnya lagi kalian juga harus udah fasih dulu nih sebagai user. Menurut aku itu yang paling penting sih, karena kalau sekarang yang kalian lakuin itu cuma jual beli, cuma misalnya kalian di pintu cuma pernahnya cuma jual beli, padahal ada pintu Web3 wallet kalau nggak salah. Nah kalau kalian nggak pernah cobain itu, nggak pernah interaksi ke decentralized apps ya, dan kalian tuh belum bener jadi Web3 user ya, masa kalian mau langsung jadi Web3 devnya gitu, bangun suatu aplikasi padahal belum bener-bener tahu Web3 itu seluas apa. Oke, Ya kan? that makes sense. Berarti building block nomor 1 ya lu jadi Web3 user dulu gitu ya, ngalamin dulu top dapsnya bisa ngapain aja. Betul. Terus baru mungkin dari sana baru kelihatan tuh pain pointsnya, misalnya kayaknya walletnya kurang asik atau kayak DeFi app-nya kurang bagus. Betul. Nah baru dari situ bisa Pelajarin, build jadi iya. Web3 dev gitu lah ya. Iya, jadi user yang bener-bener user banget lah, udah paham trading, bisa beli meme coin yang belum listing Iya, gitu iya, bisa ngerti udah dulu. bisa tahu cara bridging lah, pindahin dari satu chain ke chain lain, paham gitu kan. Terus baru kalian tuh kenalin ini, baru cari tahu lah secara teknis gimana sih cara bikin ini, bahasanya apa nih, I see. pahamin lah teori-teori itu. Oke. Ya udah, terus pastinya kalian harus terus explore, bisa curiosity lah, penting banget karena kita tahu Web3 fast paced banget kan, dan bisa belajar sendiri sih gitu. Oke. Kalau tapi dari masalah kayak language blockchain kayak Solidity atau yang lain-lain lah kayak ada Move dan lain-lain, itu nggak ada building block kayak yang ini itu kayak step 1-nya, step 2-nya, step 3-nya gitu, nggak ada ya? Berarti dia independent of each other ya? Maksudnya Kayak Solidity, better belajar Ethereum dulu supaya nanti pas enggak, jadi Solana jadi jago gitu. Enggak, soalnya beda banget sifatnya. Jadi Gitu. Solana, Sui, Ethereum itu beda-beda semua bahasa pemrogramannya. Completely different gitu ya? Iya, walaupun kalau untuk Solana dan Sui ada sedikit kemiripan, Oke. tapi dua ini pasti beda jauh banget sama Ethereum. I see. Kalau untuk Solana tuh pakainya Rust, kalau untuk Sui pakainya Move, dan
pastinya mereka udah ada dokumentasi tutorial sendiri sih I gitu see. sih. Jadi bisa banget belajar. Jadi nggak perlu yang satu yang harus rush dulu baru Nggak bisa usah. move gitu-gitu nggak ada ya? Nggak ada Enggak. korelasinya. Dan jujur aku juga ngerasa sekarang tuh kalian boleh start antara Solana dan Sui karena aku ngerasa Ethereum udah terlalu crowded developernya. Oke. Aku ngerasa ini yang penting sih karena dengan kalian akhirnya lebih jago di Sui atau Solana yang developernya belum banyak kan saingannya lebih dikit. Kalau kalian bisa lebih unggul duluan lebih gampang dicari. Itu kayaknya hal yang aku terapin juga dulu. Karena kan dulu gitu. belum ada banyak Web3 dev makanya aku ke Web3 belajar Solidity. Oh, Karena aku mulainya juga Solana ya. Solana atau Sui sekarang. I see. Oh gitu. Nah, kalau gue penasaran kan kita awam nih. Itu 3 bahasa itu atau 3 blockchain dan 3 bahasa itu tuh kayak ada yang paling bagus gitu gak? Enggak sih. Kayak jadi lebih gampang atau jadi lebih apa gitu kayak. Enggak sih, kayak sama-sama aja. Cuman in terms of kayak user growth aja aku ngerasa orang tuh udah lebih living Ethereum ya sekarang lebih good tuh antara Solana dan Sui juga lumayan berkembang. Oh jadi sebenarnya di antara 3 ini nggak ada yang lebih superior dari sisi Enggak language-nya sih, lebih gampang atau kayak lebih modern Enggak atau juga yang ini sih, lebih kuno gitu nggak ada gitu-gitunya. Aku sih nggak bisa bilang kayak gitu ya kayak. Oh gitu ya. Iya, ya udah kayak aku sih nge-treatnya sama aja kayak udah ini bahasa pemrogramannya udah gitu. Oh, I see. Kita kan developer kurang paham ya kayak Iya. kita kan taunya kayak Ethereum keluar duluan jangan-jangan dia lebih kuno daripada Sui yang paling baru. Mungkin gitu. kita bisa bilangnya lebih ke kalau Solidity enaknya bisa dipakai ke lebih banyak blockchain karena kan Ethereum dan semua layer 2 dia pakai bahasa yang sama. Jadi kalau bikin satu project misalnya udah support salah satu aja karena bahasa yang sama kalian bisa deploy ulang aja ke chain yang lain dan ada Oke. kayak lebih gampang untuk cross chainnya gitu antara sama layer 2 Ethereum lah karena kan emang sebenarnya mereka sifatnya sama gitu ya kasarnya blockchainnya. I see. Kalau gue sekalian penasaran ini mungkin teman-teman banyak penasaran juga. Gue mewakili. Oke. Kalau di dunia kayak ngebangun aplikasi atau jadi ngedev gini, kan kalau di traditional app itu pasti ada front end ada back end gitu kan. Kita tahu bahasanya iya. gitu. Kalau di Web3 berarti kan ada komponen smart contract. Ya. Nah ini tuh kayak smart contract itu sama dengan back end-nya atau actually ada front end back end plus smart contract? Oke. But sebenarnya secara general ya namanya building a project kurang lebih sebenarnya agak mirip-mirip lah sama Web2. Dan pasti tergantung kita build ya produk kayak gimana, stack-nya beda lagi lah atau ada front end back end atau enggak ada, itu beda-beda. Nah, kalau kayak Web3 itu sebenarnya smart contract juga bisa dibilang itu optional. Nggak selalu wajib ada karena kadang kita bisa bilang selama dia ada interaksi ke blockchain itu namanya itu udah decentralized app lah kasarnya. Dan itu juga bisa pakai back end-nya aja cukup gitu kasarnya. Oke, kayak interaksi nembak API Iya, yang mana gitu kan. Iya. Itu bisa. Jadi I see. sebuah Web3 application itu bisa ada tanpa perlu smart contract tergantung kebutuhan. Nggak perlu sama sekali bikin smart contract logic atau nge-broadcast smart contract ke blockchain gitu Tergantung kompleksitas. Kadang sekedar integrasi aja protokol atau tools yang udah ada itu juga bisa gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya itu kayak simple contoh, Uniswap itu tuh cuma perlu kayak front end dan back end aja. Front end dan smart contract aja kasarnya. Oh. Karena sebenarnya dari front end itu juga bisa langsung interaksi ke smart contract. I see. Jadi waktu lu klik di itu dia pokoknya langsung ke smart contract Iya, gitu karena kan ya. dia cuma langsung swap aja, nge-swap Iya, token, iya. antar token. Nge-call smart contract gitu ya. Oh, interesting banget. Oke. Berarti memang tergantung use case sama tergantung aplikasi intinya gitu Iya. lah ya. Nggak semua harus ada smart contract-nya, ada juga yang yang 100% smart contract gitu kayak Iya, semacam betul. kayak gitu ya. Karena kasarnya interesting. perlu backend juga kalau misalnya emang perlu kayak database lah kasarnya atau apa. Oke, gue mau tarik ke belakang lagi nih. Kan kita ngomongin smart contract. Bang, smart Pusing contract ya? apa bang? Sebenarnya smart contract itu apa boleh jelasin nggak secara awam kayak berarti kan kalau gue taunya awalnya mulainya dari Ethereum gitu Tuh. kan. Tadinya Bitcoin, blockchain gak ada smart contract, terus ada Ethereum, blockchain yang ada smart contract. Terus jadi ada yang namanya smart contract blockchain gitu, smart contract platform gitu. Iya. Nah smart contract ini apaan sih dan dibutuhkan untuk apa gitu? Atau inovasinya apa sih gitu? Oke. Basically smart contract itu termnya kayaknya keren banget ya. Sebenarnya itu cuman kayak codingan yang adanya di blockchain. Oke. Gitu, simpelnya itu aja. Ya udah, dan dia tuh enaknya ada smart contract ini kita jadi bisa bikin yang namanya decentralized app. Oke. Karena dia ada di blockchain yang sifatnya emang decentralized. Semuanya transparan lah, semua interaksinya, data yang disimpan tuh semua orang bisa lihat.
gitu. Dan dengan ada itu makanya bisa muncul berbagai aplikasi yang emang blockchain powered. Oke. Entah kita tokenization lah, munculnya NFT lah, apa lagi ya, banyaknya tokenisasi kayak real world asset. Orang-orang sempat booming ya properti, sekarang lagi pada explore carbon credit and stuff. Itu karena adanya smart contract yang bisa nge-power itu semua. Basically akhirnya kita bisa bikin program dengan teknologi blockchain. Kalau dulu kan Bitcoin cuma ada Bitcoin doang transaksi. Nah dengan munculnya si Ethereum, baru muncul tuh aplikasi-aplikasi di atas blockchain gitu sih. Jadi sebenarnya termnya simple ya. Yang penting bisa bikin aplikasi yang menggunakan si teknologi blockchain ini. Tapi itu inovatif sebenarnya. Menurut aku sih iya ya, terutama dalam hal kayak tokenisasi ini. Karena contoh yang menurut aku menarik banget, itu yang sekarang banyak diekspor tuh di green sector, carbon credit mau ditokenisasi kan. Dengan itu kan jadinya satu, lebih banyak likuiditas global masuk kan. Terus juga ada transparansi untuk diaudit. Nah, dan yang kedua mungkin lebih ke supply chain. Itu juga untuk bisnis audit bisa lebih clear. Kayak dari JP Morgan tuh udah ekspor tuh lewat Kinesis buat yang carbon credit. Sama Ernst & Young juga udah ekspor terkait tokenization untuk supply chain. Biar audit tuh lebih transparan gitu loh dalam segi bisnis kan. Jadi kayak gak bakal bisa dimanipulasi. Ya kan? Wait, jadi sebenarnya tokenisasi atau kayak bikin DEX kayak Uniswap gitu tuh sebenarnya bisa tanpa smart contract, tapi karena ada smart contract jadi lebih decentralized dan aman gitu. Kasarnya, atau sebenarnya nggak bisa ada tanpa blockchain? Sebenarnya kalau nggak ada blockchain hilang sifat decentralized-nya ini kan, lebih ke nggak transparan aja kan. Dan orang kan nggak bisa ngelakuin hal-hal secara trustless. Nggak, belum kenal tapi eksekusi sesuatu atau trading gitu kan. Biasa kan misalnya kita pakainya centralized exchange atau kayak waktu jual beli saham, itu ada satu pihak platform ini yang harus kita trust harus kita percaya kalau mereka akan mengeksekusi sesuai yang kita tahu. Tapi karena kita pakai blockchain, semua bisa kita verifikasi. Karena bisa dilihat semua tuh di blockchain transparan gitu lah. Makanya bisa ada kayak DEX kayak Uniswap yang sifatnya sebenarnya peer to peer, liquidity-nya juga di-provide sama peer to peer gitu ya. Terus tokenisasi jadi kita bisa tahu aman gitu ya. Betul. I see. Jadi smart contract itu mainnya di situ ya. Ada trustless-nya itu yang jadinya ngebuka aplikasi-aplikasi ini. Betul. Jadi kasarnya kita bisa nge-verify lah gitu lah. Kayak kasarnya kayak mirip vending machine, dimana kalau kita masukin doang kita bisa lihat semua prosesnya sampai dia keluarin produknya. Simpelnya tuh mirip dengan vending machine. I see. Nah, lu kan udah terjun di dunia ini dan ibaratnya nge-dev dari 2022 tadi kan lu mention tanggal pertama 2022. Berarti udah lumayan tuh, udah 3 tahun. Dalam 3 tahun ini perubahan-perubahan apa yang lu lihat atau tren-tren apa yang lu lihat? Oke, kayak kita bisa yang paling noticeable itu dari tren NFT ya. Pertama kalau dulu sempat boomingnya itu benar-benar orang tuh gambar aja ya, entah itu mau gambar apa sih, gambar batu lah, gambar gak jelas, gambar kucing lah, gambar anjing lah, banyak lah. Dari itu, yang jelek sampai yang keren ya pokoknya ada. Iya, buat sekedar koleksi gambar monyet ya, Bored Ape gitu-gitu. Ya walaupun emang jadinya ada community juga kan yang terbentuk. Nah kalau dulu fokusnya cuma sekedar gambar and mungkin branding community, sekarang aku lihat this NFT itu jadi utility. Ya kayak kasarnya tokenisasi aset ini. Karena kasarnya non-fungible token in its term itu bukan kayak sekedar gambar terus ditokenisasi. Tapi sebenarnya apapun yang sebuah token itu unik sendiri gitu loh. Jadi gak kayak gampang di trade. Jadi nilainya tuh unik lah setiap satu token ini. Dan itu yang menurut aku terjadi sekarang. Karena orang kan explore utility-nya gimana sih untuk tokenisasi real world asset gitu. Emang berarti RWA itu ada cross-nya sama NFT ya? Bisa menggunakan standar NFT kasarnya. Betul. Tahu. Iya, karena kan kasarnya itu ada yang unique stuff, misalnya contoh properti. Nah, bisa dijadiin NFT contoh. Gitu. Atau sekedar untuk nunjukin ownership atas suatu barang lewat physical NFT. Jadi NFT-nya keling lah ke produk yang emang ada beneran gitu. I see. Oke. Terus mungkin aku lanjut dikit ya. Sorry. Kalau misalnya sekarang juga kayak banyak orang mau ekspor penerapan AI dengan blockchain, makanya kan banyak DevAI ya, bacanya DeFi gitu ya. Makanya kan AI agent sekarang tuh bisa trading crypto sendiri lah, atau dia bisa ngelakuin apa sih analisa on chain lah, atau banyak hal lah. Kayak orang tuh mungkin explore gimana sih kita menggabungkan AI dengan yang namanya blockchain. Dan yang mungkin yang menarik juga di sektor DeFi, decentralized
physical infrastructure di mana orang bikin kayak misalnya file storage ya, kayak Filecoin itu orang bisa bayar pakai kripto dan menggunakan teknologi blockchain biar kayak kasar lebih transparan lah atau decentralized. Walaupun sebenarnya menurut aku Devin tuh bisa ada tanpa ada blockchain. Karena zaman dulu kan udah ada yang namanya IPFS dan torrent. Right. Dan itu udah emang decentralized gitu kasarnya tanpa, walaupun dulu tanpa insentif ya. Cuman sekarang mungkin karena ada blockchain ada incentivized-nya gitu. Oh, jadi selama 3 tahun ini ada evolusi ibaratnya sektor baru kayak DeFi, ya agent, banyak banget sih. Devin, dan Infofy. juga Infofy, oke, ya ini narasi-narasi yang keluar dari memang ada teknologi yang baru gitu lah ya. Terus ada kayak evolusi juga dari standar-standar kayak NFT. Betul. Gitu. Nah, lu sebagai dev itu merhatiin price action juga gak? As in gimana ya? Maksudnya kayak swing trading kah atau gimana? Iya gitu. Jujur aja aku gak gitu aktif trading, lebih Oke. ke investor ya kasarnya. Tapi ya kalau lagi naik jual dan kadang trimming aja gitu. Take profit. Oke. Kalau sebagai dev sendiri, sektor-sektor apa aja yang udah lu pernah sentuh, kayak lu pernah pegang project-project kayak di narasi apa aja? Sebenarnya lebih fokusnya kayak Infofy pernah sekali, RWA sama DeFi sih, kayak fokusnya baru 3 itu. DeFi yang And pakai I memes. atau yang pakai AI? DeFi pakai I. Sorry. Oke, DeFi pakai I. And of course memes ya, Oke, itu pastinya ada. oke. Gitu. I see. Kayak kadang-kadang kan kalau kita yang lebih merhatiin price action dan kayak mempelajari narasi hopping gitu-gitu, kan kita nggak terlalu peduli inovasi atau apa, yang penting hot aja gitu kan. Nah kan lu sebagai dev nih, kayak sebenarnya ada hal-hal ini tuh beneran inovatif dan real impactnya, atau cuman kayak buzzword dan kayak ya memang buat gorengan aja sih gitu. Oke. Jujur ini emang agak mix ya, karena emang Web3 kan masih tahap banyak exploration banget ya. Orang tuh mikir blockchain ini bisa inovasi buat apa aja sih. Kasarnya Coba lah ya, coba ini, coba itu, coba ini gitu ya. kasarnya paling mudah kan karenanya ada blockchain, jadi ada namanya data ownership gitu kan. Makanya sempat muncul yang Infofy, orang bisa dapat insentif dengan informasi yang legit yang mereka share. Makanya orang-orang di X tuh yang udah verified apalah, tweet-tweetnya tuh jadi ada value gitu kan. Postingnya ada value. Karena ya kurang lebih orang tuh, dan itu menurut aku ya masih eksplorasi juga. Ada sebagian orang ngerasa ini mah hype sementara doang dan sebagainya. Dan menurut aku ya emang susah sih ngefilter ya. Kadang aku juga ngerasa ini mah rebranding kata baru aja, ngide-ngide lah. Apa ya, kemarin tuh beberapa kata kayaknya sempet aku ngerasa RWA tuh bener-bener dipakai sebagai buzzword ya. Oke. Karena sempet aku ketemu platform, dia tuh ngomong this is real world asset, pakai teknologi blockchain. Padahal cuman kayak kasarnya beli properti, bayar pakai kripto. Jadi kayak terlalu banyak yang pakai buzzword lah. Gitu, atau enggak ada juga nih brand skincare misalnya, bilangnya pakai RWA, padahal nggak ada hubungannya, asetnya apa nih, real world tokenisasi sama sekali, nggak ada apa gitu ya. Jualnya mungkin NFT lah. Jadi kayak banyak project yang emang nge-branding ini cuma pakai buzzword tanpa bener-bener paham. Itu sayangnya. Cuman emang agak susah ya, karena kadang kan kebanyakan orang nih bikin token aja nih, pengennya ya udah token naik dapat uang, semua juga pengennya trading dapat uang ya. Menurut aku sangat disayangkan sih, karena emang sekarang aku ngerasa terlalu banyak lah, saking gampangnya bikin token, orang bener-bener cuma launch token, tapi project itu nggak seril itu. Right. And I feel kalau emang kalian mau serius gitu bikin produk, ya cuman bikin token kalau emang itu ada impact lah ke project kalian. Menurut aku yang paling penting itu. I see. Kalau emang mau serius, cuman kan beberapa mungkin emang maunya short term gains juga bisa. Right. Depends lah. Soalnya coba gue lempar beberapa ini yang menurut lo kayak ini cuman buzz doang, ini cuman buzzword doang atau actually keren gitu. Ya. AI agents. Menurut aku itu lebih ke itu aja sih, GPT wrapper kebanyakan ya. Oke. Jadi GPT wrapper disuruh-suruh nge-tweet gitu ya. Iya, terus dikasih tooling akses ke crypto wallet udah. So dari sisi kayak tech sendiri sama inovasinya sendiri belum terlalu yang ini specifically yang di crypto ya. Karena kan kalau yang di company-company AI beneran mereka actually bikin agents AI yang itu sebenarnya bagus banget sebenarnya. Ada bisa bikin workflow dan sebagainya itu keren banget. Cuman mostly kalau yang di Web3 side belum ke situ ya. Kebanyakan dia bikin X, dia punya wallet, bisa tipping, bisa beli udah.
Iya kan dulu kayak Itu soalnya rapper. gue lumayan invested waktu di agency tuh kayak launchpad terus ada swarm gitu, Iya. ada kata buzzword kayak gitu kan. Narasinya bagus sih sebenarnya. Cuman a lot of them ya udahlah repeat aja kayak selain yang OG banget mungkin ya. Yang lainnya kan cuma ngikutin. Bikin hal yang sama. Paling beda aku cara bahasanya gimana sih AI agent ini. Mungkin dia yang lebih lucu lah atau yang lebih keren atau lebih hot gitu ya. Oke, I see. Oke. Thank you untuk Anas ini ya. Kalau Devin? Devin could be good tapi some itu juga bisa ada tanpa blockchain as I mentioned before. Contohnya IPFS kan nggak perlu pakai blockchain tapi dia bisa bikin sebuah decentralized storage. Oke, I see. Gue pernah tuh ketemu atau ngobrol sama orang-orang yang kayak gue mau bikin network free wifi gitu. Pakai apa tuh Elon Musk punya satellite gitu-gitu terus kayak dibikinin Devin kan gitu kayak. Cuman kayak kadang I feel like gak semua harus pakai blockchain kalau emang gak ada impact yang signifikan. Kayak wifi di mana-mana, apakah perlu aku ada wifi maksudnya sekarang banyak kan free wifi juga. Emang perlu ya ada orang punya ownership of a wifi spot? Kayak I think itu bisa dilakuin tanpa ada blockchain gitu. Nggak kayak misalnya kayak di pedalaman gitu kan kayak kan orang nggak mau tuh bikin infrastruktur satelit atau antena di pedalaman or whatever gitu kan. Ya kan kayak ceritanya Devin bisa solve that gitu. Kayaknya masih kurang dream ya, masih a dream. Oke. RWA on some cases ya. Kalau jujur aja ya, setelah semakin kesini aku ngerasa maybe kalau untuk properti agak kurang. Tapi kalau buat yang sekarang di-explore like carbon credits, that maybe untuk supply chain itu lumayan bagus ya karena transparansi dan kayak ada global liquidity masuk. Terutama mungkin yang supply chain menarik ya. Jadi orang tuh kalau bisnis audit udah lebih transparan gitu, nggak bisa dimanipulasi datanya. Boleh dong, gue kurang ngerti jujur ya supply chain. Supply chain kayak gimana? Kayak basically dia kayak ada nge-track setiap produk atau apa, ada semacam dikasih ID-nya lah kayak misalnya entah dia ada NFT relatednya lah. Jadi supply-nya itu ada di-track secara smart contract, secara di blockchain itu jadi kayak database-nya gitu loh. Tapi actually membantu buat bisnis. Sebenarnya masih in a way tahap eksplorasi, cuman emang sudah ada yang lagi coba eksperimen gitu. I see. Jadi kasarnya kayak bisa lebih diverifikasi lah data-datanya daripada orang tuh pakai database biasa yang masih kayak diketik laporannya angka-angka doang, ya udahlah gue bisa manipulasi tanpa orang gampang nge-proof lagi gitu loh. Maksudnya the fact itu nggak bisa dimanipulasinya itu yang berharga ya. Apalagi orang-orang sekarang nyari sustainability lah. Ini kayunya dari mana gitu. Jadi kalau pakai supply chain tuh jadi kayak ketahuan ini dari bagian sebelah sini gitu ya. Kasarnya lebih ke kasarnya menurut aku ya blockchain itu menerapkan sesuatu yang orang bisa verify, sesuatu yang transparan dan sulit diubah. Kasarnya kan itu. Makanya NFT itu kan dulu ada biar orang juga bisa kasih royalty ke the real creator dan bisa ngebedain gak cuma sekedar copy paste gambar. Kan gak ada dapat apapun yang gak dapat royalty ya kan real creatornya. Terus value-nya sebenarnya di situ. I see. Beyond meme coins ya. Walaupun emang orang kebanyakan into blockchain because of the memes. Oke. Kalau dari sisi tren sebagai dev, ada yang lagi trendy gak? Kayak lagi hot banget nih semua dev kayaknya lagi populasinya semuanya mau bikin ini gitu. Ada gitu gak sih? Kayaknya gak ada satu sektor spesifik ya. Karena emang Web3 itu banyak banget kan. Gitu maksudnya anyway kayak sekarang trending AI agent juga masih trending aja, memes masih trending aja, Infofy mungkin yang lagi hype-hype-nya sekarang sempat walaupun itu mungkin akan segera tergilir. Cuman menurut aku ya privacy itu penting juga, maksudnya masih banyak investor juga in that area, sama payments and terutama DeFi itu mungkin yang paling banyak volume-nya aja ya. Karena pasti orang bakal butuh crypto solution untuk for payments yang lebih bagus, yang lebih enak. Terus terutama DeFi, orang pasti banyak lah pakai staking, pakai liquidity provider dan sebagainya. Yang pentingnya apapun yang dapetin untung dan emang ada usernya pasti masih naik-naik aja sih. Oke. Memes of course selalu bakal ada. Oke. Karena jiwa trader, jiwa ingin gambling, ingin cuan cepet itu bakal hilang deh kayaknya. Kapanpun ya. Tokenized internet culture. Iya. Ya paling yang lebih di-explore itu sih ya, I think tokenisasi ya. I mean institusi sekarang emang udah mulai explore kan ke blockchain. Udah lebih terbuka mereka. Oke. Nah, lu sebagai Web3 dev pernah gak ngerasain ada edge kayak edge di market? Contoh, gue kepikirnya gini.
oh gue karena gue udah ikut hackathon di sini, terus gue ngobrol sama ini, terus gue jadi tahu, oh ini narasi bakal hot nih. Jadi lu bisa tahu sebelum dia hot tuh lu udah kayak, wih di tag duluan nih gitu. Ada gitu-gitu gak? Kinda bisa sih, karena kan kadang kita ngobrolnya sama yang orang internal blockchain-nya langsung atau timnya langsung, jadi dapat info lebih direct lah sama orang-orang jadi ada yang kayak internalnya. gitu ya? Ada. Oh, Maksudnya kalau sebagai karena lu dev lu jadi bisa con itu ada gak? Kayak misalnya bikin bot sendiri atau bacain smart contract jadi lu tahu apa gitu kayak gitu-gitu kayak. maksudnya Kayak bikin trading bot atau kayak bikin MEV bot gitu atau jujur gitu. aja aku nggak gitu fokus ke sebenarnya ada, cuman aku ngerasa bikin bot-bot kayak gitu agak selalu bersaing ya, karena yang banyak yang terlalu OP, yang terlalu ngebut banget mereka gitu ya? untuk nyalip ya. Cuman kasarnya sekedar I mean like gaji seorang web dev kayak yang kalau misalnya kliennya dapat yang global itu udah emang udah enak banget juga sih, jadi udahlah. Kayak aku ngerasa daripada dapat yang nggak trading pusing. gitu. Iya. Oke. Oh, jadi lu nggak pernah tuh bikin coba-coba bikin. Sempat explore. Oh iya. Yang bikin bot supaya lu ada edge di market gitu atau apa gitu. Sempat bikinnya lebih ke filtering kayak meme coin baru mana yang secara volumenya, market capnya ini kayaknya oke nih buat dibeli, kayak Snipebot gitu lah. Cuman explore biasa aja sih, karena agak gak menjamin juga itu bakal selalu profit kan. Jadi terus aku udah nggak mau pusingin lah, pengen fokus building aja dan sekalian jalan-jalan, kayak udah enak aja hidupku kayak udah nggak mau gitu ya. pusing. Oh tapi gue kayaknya nonton klip dari podcast lu sama Mr. Andres Tobing yang soal bundle bot ya kalau nggak salah. Ya itu ada, itu Kayak lebih gitu-gitu ke internal. Itu kan karena kita emang developer ya, in a way disclaimer, emang pasti again banyak project meme coin clients juga. Oke. Jadi kita bantu aja lah buat launchingnya biar lebih rapih dan biar lebih termanage supply tokennya. Gak ketahuan di Bubble Maps gitu ya. Karena kan Bubble Maps itu anyway juga bikinan orang ya, projectnya ada. Lu reverse Kita cari engineer tahu gitu ya. celahnya lah, gimana sih biar ini nggak bakal kedetek nih. Karena semua tools yang kalian pakai itu juga pasti ada celahnya dong, ada di mana aku bisa bikin biar ini nggak kelihatan dan sebagainya. Kita juga tahu lah Dextrainer ada top trader nih, berarti kita harus tentuin lah distribusi percentage-nya gimana. That's why aku sempat ngomong technically ya, kalian mau cari fundamental meme coin itu sebenarnya permainan semua aja sih. Gitu. Technically ya, karena kan pasti ada the team behind it, pasti mau cuan juga. And way mereka bisa desain lah gimana angkanya bagus, kayak market cap-nya, volume-nya, harganya bahkan. Itu kalian juga harus fokus kayak sebenarnya supply yang benar-benar ke orang retail tuh sebanyak apa sih, dan sebanyak apa yang cuma di hold kayak gitu. Liquidity-nya juga nih, karena ngaruh banget kan ke harga. Jadi sebenarnya ada banyak faktor, dan kasarnya itu bisa di set juga. Begitu. Dan kayak kasarnya mau kalau meme coin ya, mau didam itu juga gampang banget, karena kan pasti ada aja yang punya supply lebih banyak dan bisa ngatur lah kasarnya. Jadi kayak kalian nggak bisa lah kasarnya technical analysis di sana. Begitu. Kalau aku mau bikin chartnya down bisa aja gitu kasarnya. Yang megang supply ya bisa, yang megang supply. Karena kita bukan market maker ya, on a note. Dan setiap meme coin project itu pasti ada market makernya. Mereka yang gambar chartnya biar cantik. Beneran ya berarti ada gituan ya? Ada. Oh wow. Hati-hati teman-teman. Ya. Cuman in a way enaknya karena bedanya mungkin sama kayak aplikasi kayak kasino yang nggak benar lah. Yang paling bedanya di meme coin everything is public, everything is on chain ya, kalian bisa exit kapanpun, dan at least masih ketahuan wallet yang mana yang buy sell atau wallet botnya jadi ketahuan ya. Bisa tahu lah ini udah OTP berapa wallet nih gitu kan. Jadi kasarnya ya kalian masih ada peluang untuk cuan, nggak pasti selalu rugi juga kasarnya. Cuman aku sih nggak pernah mau meme coin trading ya. Oke, kayak gitu udah banyak ngalor ngidul sampai kemana-mana. Gue mau trace back dikit ke ke dapat duit sebagai Web3 dev. Kan berarti ada yang obviously dari gaji gitu kan. Dari gaji, maksudnya Web3 dev jago, habis itu kerja di company global yang keren gitu kan. Ada yang kayak gitu. Baru ada yang actually bikin project terus sukses gitu, kayak bikin Hyperliquid gitu kan. Itu gokil banget gitu. Baru ada yang hackathon gitu. Nah, kayak
apa sebenarnya opportunity-nya ada kayak gimana aja sih dari POV lu gitu buat orang-orang yang misalnya kayak di sekarang Web3 Dev kan gambaran gue ada yang memang ngejar hackathon doang gitu. Memang itu sesuatu yang bisa terjadi ya, maksudnya bisa cuan gitu. Bisa. For fun fact ya, waktu aku ke event kemarin salah satu yang stay satu apartemen karena kita sempat sewa bareng-bareng lah sama finalis lain, itu dia kerjanya ikut hackathon terus. Bahkan waktu kemarin dia di event yang di Yunani itu dia lagi ngikutin 2 atau 3 hackathon juga. Dan dia selama sampai sekarang itu dia kayak udah ikutin 40-an hackathon. Itu sebenarnya secara etika gitu, itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kan ikut lomba. Nggak apa-apa memang dong. Si Solana ngasih gitu ya? Atau Nggak, Sui-nya ngasih gitu banyak ya? blockchain lah pokoknya. Iya, Pada ngadain hackathon mah kasarnya kan ada lomba itu kan opportunity kalian. Ya ikut aja. Menang bagus ya enggak, ada pengalaman gitu kan. Dan belajar. Cuman ya pastinya stres ya karena biasa waktunya nggak selama itu. Jadi sebenarnya kebanyakan hackathon project itu sebenarnya nggak actually jadi project yang Iya, enggak. fundraising apa segala macam jadi bisnis Nggak gitu. semua dilanjutin gitu. Makanya akhirnya aku pindah juga karena aku pengen bikin project yang benar-benar akhirnya jadi launch lah ke main gitu. Oke. Kalau masalah hackathon atau ekosistem yang lagi hot itu apa sekarang? I think Solana itu sih. Solana and Sui. Oke. Karena kan satu kalau Solana emang volume juga banyak, usernya banyak. Karena mungkin mereka juga hype di memes. Kalau saya aku juga ngerasa dia lagi emerging banget dan ternyata community di Indonesia ya, Sui Indonesia juga aktif banget ya, mereka sering ngadain event tiap minggu. Makanya salut banget sih sama timnya. Dan banyak sih ternyata kayak event-event Sui all over the world sekarang karena mereka juga punya yang namanya Sui Hub ya, kayak kantor coworking space mereka juga di Vietnam lah, di Taipei lah, di Eropa juga kayaknya ada 2 kalau nggak salah. Jadi Indonesia belum ada? belum ada. Oke. Semoga nanti ada ya. Iya, Sui jadi Hub. kayaknya mulai berkembang, mulai semakin banyak lah user di sana. Apalagi juga salah satu yang blockchain dengan fee yang rendah juga dan cepat gitu. Oke. Jadi Solana sama Sui. Ada korelasi gak antara kayak gini kan lo bisa bilang sebagai dev, oh yang lagi hot itu Solana sama Sui, sama berarti harganya bakal naik gitu. Sebenarnya mungkin agak ada ya, karena kan more user kan mereka kan Solana dan Sui itu kan dipakai untuk gas fee-nya kan kasarnya, untuk bisa menggunakan aplikasi atau menggunakan ekosistem Solana dan Sui ini. Jadi kasarnya if more user in it, bakal semakin banyak orang yang butuh si Solana dan Sui ini dong untuk transaksi. Cuman dan again ada juga namanya bear market ya. Jadi in a way sentiment bakal kena juga, harga turun juga bisa-bisa aja. But in my opinion enaknya jadi dev itu karena mau bear market atau bull market pasti ada aja lah builders gitu yang lagi building application atau apa. Entah kalau di bear buat bersiap bull market, ya kalau bull market ya emang karena ada momentum gitu sih. Oke. I see. Lu sebagai dev tuh nyoba semua chain gak sih? Gak juga lah, capek. Oh gitu? Enggak, lebih ke kalau EVM kan sebenarnya sama-sama aja, kayak aku ngerasa beda nama aja ya kasarnya. Cuman kalau sekarang saya benar-benar fokusnya kayak mau shift fokus dari sebelumnya to Ethereum ke Sui sih. Dan mungkin nantinya baru into Solana juga. Apakah ini sinyal untuk beli? Enggak. NFT guys. Iya. Just kidding. But I think it's interesting ya, memang soalnya kayak matanya seorang dev sama matanya trader atau kayak ya orang yang bukan dev itu kayak agak unik ya gitu. I see. Oke, last segment. Bongkar portfolio boleh gak? Aduh, jujur aku tuh gak seteratur itu ya maintain portfolio aku. Jangan pastinya aku punya Solana, pasti punya, Sui juga pasti punya. Oke, so gini deh, mungkin pertanyaannya biar gampang. Berapa persen dari your investment portfolio di crypto? Oh banyak sih, aduh. Kayaknya 85, 90, kayaknya most of my net worth di crypto ya. Most of net worth? Iya. Oke. Kayak fiat tuh secukupnya aja. Oh gitu? Oh gitu, oke. Ada investasi yang lain-lain juga ada tapi? A bit of US stocks ada. Oke. Sebenarnya yang di Indo paling mentok-mentok masih ada surat hutang yang belum dijual. Oh gitu. Dan reksadana yang belum dijual. Oke. Berarti most di kripto. Baru di kriptonya gimana nih breakdownnya tadi? Paling banyak apa gitu? Ada mungkin top 5-nya. Paling banyak maksudnya
pastinya stable coin lah masuk ke Oh, stable ya. coin ya dong. Oh, lu actually banyak stables. Ya, karena kepake juga. Oh gitu. Oke. And then Solana a lot. Oke, banyak Solana. So sebenarnya lebih dikit dari Solana tapi ada. Oke. I have some Ethereum. Kayaknya lumayan safe ya portofolioku. Tapi aku ada 2 meme coin top, Popcat and Wave. Oke. Itu agak gambling sebenarnya. Oke. Tapi uang dingin. Oke. A little bit of ship kalau buat meme coin yang aku fokusin. Ada 3 itu ada meme coins ada juga dikit. gitu ya. Terus other than that sebenarnya altcoin tapi agak berantakan sih. Oke. Kayaknya aku agak salah nih, awalnya sempat bullish on EGLD, sempat bullish Oke. tapi kayaknya itu keputusan yang kurang baik karena harganya kurang sekarang. Terus aku punya apa ya? EMX yang kayaknya agak stuck juga. Aku sebenarnya nggak gitu pantau ya. Jujur aku agak GameFi ya. ya buruk sih sebenarnya untuk manajemen karena kadang tuh aku kayak sekarang ngerasa kalau keseluruhan portofolio value-nya di atas angka segini, aku ngerasa ya udah aman lah gitu, kayak gitu. I'm fine, I'm doing okay. Oh, Jadi gitu. nggak benar-benar dipantau semua chartnya, tapi I see. kayaknya banyak ya altcoin ke sana sini. Tapi lu aktif trading juga? Oh, enggak. Oh enggak, jadi lebih kayak gue taruh. TP while it's good aja. Oke, I see. Bitcoin berarti nggak ada nih? Ada. Oh ada. Ada, Tadi tapi nggak nggak sebut sebanyak itu. soalnya. Sorry, iya ada. Sama paling Arbitrum sempet I year see. 2 yang aku lumayan bullish. Oke, nice. Ada spill alpha gak nih buat teman-teman? Ada kayak project ini nih, coba liatin, bagus atau Aku not good lagi at it. koin apa nih gitu? Gak ada yang gimana sih ya Belum kalau ya? buat alpha ya. Ya. Oke. Aku juga sorry emang lebih fokusnya lebih ke dev aja. Jadi kayak Iya lah dapat 500 juta. Ya, I mean 500 gak mau juta berarti pusing market. 500 juta itu dapatnya Insui dong berarti. Oh enggak Oh, enggak USD ya? sih. Oh, kirain kalau menang Hackathon Sui dapetnya Sui gitu. Oh. Enggak ya? Enggak. Oke. By the way, congratulations banget. So proud ada developer Indo yang kayaknya banyak juga ya sebenarnya tahun ini yang menang. Gua Iya, ada banyak banyak. sih dengar kayak yang non KOL gitu lah ya, yang kayak menang di sana, menang di sini, ada yang di Amerika lah, bla bla bla, di chain inilah, di chain itu lah. Mario juga tuh udah sering menang gitu kan. Betul. Lu juga sering menang. Wah, so proud. Ya sih. Aku lebih harap ini kayak ngemotivasi lah orang-orang di Indo kayak Betul. sebenarnya opportunity-nya ada gitu, Ya. peluangnya ada. Jadi kalian bisa hajar aja gitu loh, coba-coba aja sama ada niat effort. Pasti ada aja lah menang-menang. Nice. Ya, siapa tahu yang mau dibimbing untuk supaya bisa menang 500 juta. Silakan ke Heavy, but congratulations dan ya semoga banyak lah ya developer Web3 juga yang lahir dan juga bisa berkancah secara global gitu. Pengen sih punya project yang asli Indonesia yang keren gitu. Keren ya. Oke, but thank you so much loh Feby, semua insights-nya kita udah belajar banyak banget. Dan teman-teman sebelum kita close, mau disclaimer sedikit terakhir, semua yang kita bahas di sini itu non financial advice, semuanya untuk edukasi aja. Jadi make sure you do your own research dan stay safe gitu. So anyway, thank you Feby dan see you guys on the next episode. Bye-bye.